Breaking news in the last few minutes. President Donald Trump announced the US struck a deal with Iran to end the war. The deal is expected to be formally signed in Switzerland on June 19. And if it holds, it could mark the end of US-Israeli war on Iran. Deal between the United States and Iran is, quote, now complete, calling on this a ceasefire, as you can see on social media, a rapid response saying a deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. Congratulations to all. Banyak yang mengira jika Amerika dan Israel akan selamanya menjadi sekutu setia. Pasalnya, setiap ada perkelahian, Amerika ibarat seorang teman yang selalu jadi backing Israel di belakangnya. Selama ini Israel selalu merasa jika dirinya melakukan serangan ke wilayah Iran dan milisinya senantiasa mendapatkan dukungan Amerika. Namun kali ini situasi mulai berbeda. Ketika masalah semakin membesar, Amerika justru semakin menjauh dan mengajukan negosiasi perdamaian. Seolah-olah Amerika ingin berkata, kali ini kamu hadapi seorang diri. Israel kini seperti seseorang yang terlanjur memancing keributan, tetapi malu untuk menarik diri dari pertikaian. Amerika memilih menarik dukungan dan berpotensi menghentikan bantuan persenjataan. Di sisi yang lain, Israel harus menghadapi kenyataan pelik. Serangan rudal Iran berhasil menyasar salah satu pangkalan udaranya. Kerusakan ini diduga juga membuat amunisi Israel mengalami kebakaran. Di dalam negeri, Israel harus menghadapi beberapa kesulitan. Misalnya saja seperti ancaman demonstrasi dari pihak yang menyebut dirinya anti pemerintah. Selain itu, kabar terbaru juga menyebutkan tentang penyerangan hewan-hewan buas, seperti serigala ke penduduk Israel. Seberapa jauh Israel mampu bertahan kali ini? Dan apakah Amerika akan kembali memberikan dukungan? Cetak Gol coba merangkum, Israel di ambang kehancuran, Amerika-Iran kompak murka sebagai berikut. Israel menuju kehancuran, bersiap diserang Iran besar-besaran. Dua harimau yang lelah bertarung akhirnya memilih minum di sungai yang sama. Begitulah cerminan hubungan Amerika dan Iran saat ini. Setelah berbulan-bulan terlibat dalam konflik berkepanjangan, dua negara ini mulai menyadari bahwa pertarungan ini adalah sebuah kesia-siaan. Selamat kepada semua. Dengan ini saya sepenuhnya mengotorisasi pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol dan secara bersamaan memerintahkan pencabutan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Ujar Trump tanda tercapainya kesepakatan. Namun di saat kedua harimau memilih menahan amarah dan pertikaian, Israel justru berdiri di pinggiran hutan sambil terus mengaum. Seolah-olah ia tak rela jika pertarungan ini mereda dan berakhir begitu saja. Kesepakatan perdamaian ini ibarat luka tusukan dari kawan sendiri. Amerika dan Iran memang telah menjajaki upaya perdamaian sejak beberapa minggu yang lalu. Namun seperti api yang hampir padam, tetapi selalu ada angin yang membuatnya kembali membesar. Bara api yang dipercikan dan kibasan angin Israel membuat perundingan ini selalu menemui kegagalan. Perjanjian yang akan dilakukan pada hari Jumat 19 Juni 2026 ini akan dilakukan di kota Jenewa, Swiss. Menurut kabar-kabar yang beredar, Israel sama sekali tidak dilibatkan dalam perundingan perdamaian. Dalam beberapa bulan terakhir, Netanyahu dan kawan-kawannya memang dikucilkan dari perundingan. Amerika selalu enggan mengajak negeri Zionis tersebut ikut campur dalam perundingan. Netanyahu hanya dianggap sebagai penumpang dalam peperangan tersebut. Sementara Trump dan Amerika lah yang mengemudikan kemana arah peperangan terjadi. Amerika bahkan mencoba menutup rapat-rapat setiap hasil dari perundingan. Israel bahkan sampai melakukan upaya spionase demi mengetahui hal tersebut. Dan puncaknya adalah kesepakatan yang terjadi hari ini. Israel merasa kecewa terhadap sahabat setianya Donald Trump. Para pejabat Israel geram dan mengecam aksi sepihak yang dilakukan oleh Trump tersebut. Mereka tidak menyangka Trump akan melakukannya. Mereka menganggap bahwa kesepakatan ini sebagai bencana yang menggagalkan Israel mencapai tujuan perangnya. Salah satu pejabat Israel menuturkan bahwa Trump telah mengkhianati kami. Israel menyebut bahwa kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sangat buruk dari perspektif kami. Ini adalah bencana
karena tidak memenuhi prinsip-prinsip yang kami bicarakan ketika Perang Dunia. Tambah pejabat Israel lagi. Israel memandang kesepakatan ini sebagai sebuah kegagalan Amerika Serikat dalam menyelesaikan perang. Sikap dari Israel sebenarnya cukup sejalan dengan beberapa pihak di internal Amerika. Misalnya saja seperti salah satu kritik yang disampaikan oleh anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat, Chet Moulton. Ia menyebut bahwa kesepakatan damai Amerika dan Iran adalah penyerahan diri dan kekalahan AS dan Donald Trump. Moulton juga menambahkan jika maksud saya 100 miliar dolar uang pajak sudah diinvestasikan dalam perang ini. 14 warga Amerika tewas dan kita mendapatkan kesepakatan yang justru membuka kembali selat yang sudah terbuka sebelum perang dimulai. Bagaimana itu bisa disebut kemenangan? Meskipun ia sendiri sebenarnya melihat langkah Amerika sebagai langkah yang paling tepat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini menjadi kekalahan strategi Amerika. Bak api yang baru mulai padam, namun kembali disiram bensin. Israel kembali menabur api peperangan. Serangan yang dilancarkan ke wilayah Lebanon pada Minggu 4 Juni 2026 membuat beberapa korban berjatuhan. Menurut berita resmi di Lebanon, NNA menyebutkan setidaknya ada 3 korban tewas dan 15 korban luka-luka. Serangan udara Israel ini membidik wilayah ibu kota Lebanon tersebut. الضرب يا اختي هيا هون هيا انا بالشقه بعد البنايه عم تولع عم بشيلوا العالم يا الله ما يكون في حدا صاير له شيء يا رب. Selain itu, menurut koresponden Anadolu, Senin 15 Juni 2026, kembali terjadi serangan yang menghantam wilayah Dahiyeh secara mendadak. Warga sipil yang tak sempat menghindari jadi korban dalam serangan brutal tersebut. Serangan serupa juga terjadi di beberapa tempat lainnya di wilayah Lebanon. Serangan Israel ini menunjukkan sebuah ironi. Pasalnya di saat yang bersamaan Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan. Namun Israel justru sebaliknya. Ia tak mengendurkan sedikit pun serangan ke Lebanon dan Iran. Serangan Israel ke wilayah Lebanon menimbulkan kecaman keras dari Iran. IRGC melalui juru bicaranya, Ibrahim Zolfagori, memberikan ancaman. Serangan ke wilayah Dahiyeh tidak akan dibiarkan begitu saja. Iran mengancam akan melakukan pembalasan dalam beberapa hari mendatang. Iran murka dan menyebut jika perundingannya dengan Amerika Serikat hampir tidak ada artinya. Muhammad Bagher bahwa menyebutkan pada Minggu 14 Juni 2026 bahwa agresi Zionis terhadap Dahiyeh sekali lagi menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan komitmennya atau tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Iran mulai mempertanyakan apakah Amerika Serikat serius mencapai kesepakatan damai dengan Iran. Meskipun keraguan-raguan ini terbantahkan melalui kesepakatan pada 15 Juni 2026, namun Iran seharusnya menaruh sedikit curiga. Sinyal ini juga menunjukkan bahwa besar kemungkinan perang akan terjadi lagi dalam waktu dekat. Jika perang kembali terjadi, bisa dipastikan Israel akan mengalami keruntuhan. Pasalnya bukan hanya rudal dan drone Iran yang siap menghancurkan Israel, melainkan juga hilangnya dukungan negara sekutu Israel, yaitu Amerika. Kehancuran nyata di depan mata, Trump menolak menolong Israel. Hilangnya dukungan Amerika ke Israel ini sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Pasalnya melalui akun Truth Social, Trump sempat menyampaikan bahwa kita sangat dekat dengan sebuah kesepakatan yang akan membawa perdamaian ke kawasan termasuk Lebanon. Trump melihat bahwa memang sudah waktunya mencapai gencatan senjata. Ia menyebutkan bahwa perdamaian di Timur Tengah bukan hanya menjadi awal baru bagi konflik puluhan tahun. Meskipun tidak meminta secara langsung, namun Trump menunjukkan sikap agar Israel tidak ikut lagi dalam konflik tersebut. Amerika memandang kesepakatan yang hampir tercapai ini sebagai satu-satunya kesempatan mencapai kesepakatan perdamaian. Trump memang menyampaikan agar setiap pihak tidak melakukan serangan ke masing-masing wilayah. Namun nampaknya hal ini ditunjukkan terkhusus kepada Israel dan Netanyahu. Selain harus menghadapi ancaman kehancuran dari luar, Israel juga harus menghadapi ancaman dari dalam. Selama beberapa waktu terakhir, demonstrasi dan protes bermunculan kepada pemerintahan Israel.
Misalnya seperti pada tanggal 13 Juni 2026, telah terjadi demonstrasi anti pemerintah oleh ratusan orang di Habima Square, Tel Aviv. Serangan ini melakukan penuntutan terhadap penyelidikan pada kasus serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Demonstrasi ini juga dibarengi dengan perdebatan mengenai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Demonstrasi kembali terjadi pada tanggal 14 Juni 2026. Kelompok yang menamai mereka sebagai anti pemerintah ini memberikan beberapa tuntutan. We've got a prime minister that is being charged with serious crime. Tuntutan yang pertama berkaitan dengan segeranya dilaksanakan pemilihan umum. Tuntutan kedua berkaitan dengan perjanjian damai antara Israel dan Palestina. Tuntutan yang terakhir ada kemerdekaan peradilan. Tuntutan ini disuarakan oleh massa aksi di wilayah Yerusalem. Selain demonstrasi ini, beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi demonstrasi menuntut hilangnya wajib militer. Demonstrasi yang disampaikan oleh Yahudi Ortodoks ini menuntut agar mereka diprioritaskan hanya mempelajari kitab semata. Selain desakan dari kelompok Yahudi dalam negeri, Israel juga harus menghadapi ketegangan mereka dengan komunitas Yahudi progresif di Amerika. Ketegangan terjadi terutama ketika Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bersama beberapa politisi Israel hadir dalam parade Hari Israel tahun di New York. Ketika melintasi parade itu, Smotrich diteriaki memalukan dan penjahat perang. Namun nampaknya kebencian terhadap Israel tidak hanya datang dari kaumnya sendiri. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, para pemukim Israel sempat mendapatkan serangan dari beberapa serigala. Serigala-serigala ini diduga terjangkit virus rabies dan menyerang belasan pemukim Israel. Banyak pihak menilai tingkah laku mereka agak mencurigakan. Pasalnya, tidak biasanya para serigala ini melakukan serangan kepada warga sekitar. Kekacauan di dalam negeri hingga penyerangan oleh hewan liar merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi Israel hari ini. Potensi kesulitan ini bisa jadi bertambah apabila Israel memaksa melakukan perlawanan kepada Iran. Mengingat Amerika Serikat sudah mewanti-wanti agar tidak melanjutkan serangan. Jika mereka memaksakan diri, maka bisa dipastikan Amerika tidak akan membantunya. Pengen sweater crewneck berkualitas dengan harga miring? Cobain deh sweater brand Metamorph Brave. Cek linknya di bawah ini. Persediaan senjata Israel menipis, banyak armada yang hancur. Israel juga dikabarkan hampir segera kehabisan amunisi. Serangan udara yang dilakukan oleh Iran dan menyasar pangkalan udara membuat beberapa fasilitas militer Israel hancur. Serangan yang mengarah pada pangkalan udara Israel itu menyebabkan kerusakan berat. Pasalnya fasilitas tersebut dihujani rudal-rudal Iran bahkan sejak awal Juni yang lalu. Kerusakan parah menyasar hanggar jet-jet tempur Israel di pangkalan udara Ramat David, Israel Utara. Menurut citra satelit yang beredar, serangan tersebut menyebabkan tampilan gelap pada bagian yang terkena serangan. Pihak Israel sendiri merahasiakan apa yang ada di dalam hanggar tersebut. Namun banyak yang menduga jika isi dari hanggar tersebut adalah alutsista milik Israel. Banyak publik yang bertanya, mengapa serangan oleh Iran menjadi lebih akurat dari sebelum-sebelumnya. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, rudal-rudal Iran seringkali mampu menembus Iron Dome yang dimiliki oleh Israel. Nampaknya hal ini tidak bisa dipisahkan dari kemampuan Iran untuk menyesuaikan diri dalam pertempuran. Mereka mampu melihat kelemahan dari pertahanan lawan termasuk Israel. Kemampuan para ilmuwan Iran menganalisis pola pertahanan ini sendiri memicu ketakutan Israel. Bukan tidak mungkin jika peperangan pecah lagi, negeri para Zionis tersebut akan jatuh dalam hancur. Semua itu mungkin saja terjadi, mengingat jika Iron Dome tersebut berhasil ditembus, maka Israel sama saja seperti tanpa pertahanan. Ditambah Iran yang sempat merilis beberapa rudal canggih dan drone terbaru. Ini bisa menjadi ancaman serius bagi wilayah-wilayah Israel. Jika Israel kembali mencari perkara lagi, maka bukan tidak mungkin akan memicu kemarahan dua negara, Iran dan Amerika. Bisa jadi Amerika yang hari ini menjadi lawan akan kompak bersatu menyerang Israel.
Dapatkan paket hemat kaos polos dengan 100.000, kamu bisa dapatkan 7 kaos. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel di ambang kehancuran Amerika-Iran kompak murka. Akankah ini menjadi akhir kekuasaan Israel atau justru menjadi awal dari konflik berkepanjangan lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.